Oke guys, kali ini kita akan mewawancarai salah satu teman kelas kita seputar tentang perdagangan menurut agama Islam, menurut ajaran agama Islam. Let's go. Mas Depri, apa pandangan Anda menurut Islam? Kayak misalkan kita berniaga menurut Islam itu apa pandangan menurut kamu? Oke, terima kasih. Menurut pendapat saya, Islam itu sangat mendorong umatnya untuk berniaga secara halal dan jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang dikenal sangat amanah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berniaga dalam Islam bukan hanya soal mencari rezeki, tetapi juga bentuk ibadah jika dilakukan dengan benar. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Depri. Kak Dipta mau nanya dong, bagaimana prinsip di pasar menurut Mbak Dipta dalam berniaga? Saya selalu berusaha jujur dalam menimbang dan memberi harga. Saya juga nggak pernah maksa orang untuk membeli dagangan saya. Karena saya percaya kalau kita amanah dalam berniaga, pasti rezeki akan datang. Saya juga percaya sabda Nabi yang mengatakan pedagang jujur kelak akan bersama Nabi dan orang-orang yang soleh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Dava Atarsya ingin mewawancarai salah satu dari teman saya. Oke, langsung saja kita perkenalkan diri lah. Langsung saja, ini tuh adalah namanya Kak Naila Ramayanti. Dia juga salah satu anak Universitas Pelita Bangsa dan dia berada di jurusan manajemen. Say hi Kak Halo, Rama. salam kenal. Oke, baik, langsung saja Kak untuk pertanyaannya. Menurut Kakak nih ya, apa tantangan dalam menjaga nilai-nilai Islam saat berniaga di masa kini atau bisa dibilang di masa sekarang? Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bicara soal tantangan, saya rasa cukup banyak ya. Tapi yang paling terasa bagi saya pribadi adalah menjaga integritas dalam setiap aspek usaha. Di zaman sekarang ini, godaan untuk mengambil jalan pintas itu kan sangat besar banget ya, Kak Dava. Iya, betul. Nah, kadang kita tuh ditawarin peluang yang kelihatannya tuh menguntungkan, tapi kalau kita telaah lebih dalam, ternyata tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kehalalan yang diajarkan oleh Islam. Saya tuh sering dihadapkan pada pilihan, apakah saya ingin cepat kaya dengan cara yang meragukan, atau saya tetap berpegang pada nilai-nilai Islam meskipun prosesnya lebih lambat. Dan saya selalu ingat pesan orang tua saya dulu, rezeki yang berkah itu lebih utama daripada rezeki yang besar tapi tidak jelas asal-usulnya. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Nah, selain itu juga, saya merasa tantangan lainnya itu bagaimana kita mengedukasi pelanggan dan rekan bisnis agar sama-sama memahami pentingnya prinsip halal dan transparansi. Misalnya, dalam urusan harga, saya usahakan agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada barang yang kualitasnya menurun, saya sampaikan apa adanya aja. Saya tidak ingin menjual sesuatu yang memanipulasi informasi, karena dalam Islam itu dilarang. Nah, terus di tengah dunia bisnis yang sangat kompetitif seperti sekarang, saya rasa ini adalah ujian tersendiri. Tapi saya percaya, kalau kita sabar dan tetap berusaha dengan cara yang benar, maka Allah akan memberikan jalan dan keberkahan. Jadi prinsip saya sederhana, berdagang itu bukan sekedar soal untung, tapi soal amanah. Kita menjual sesuatu bukan hanya kepada manusia, tapi kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, begitu sih Kak kalau menurut aku tentang tanggapan atas pertanyaan Kakak tadi. Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih dari Kakak Rahma. Selamat Ya, terima selamat kasih. istirahat. Terima kasih Ya, waktunya. Bye ya, bye. bye. Mas Aldi, boleh aku izin bertanya ya, eh, bagaimana menurut kamu peran etika berniaga dalam Islam bagi generasi muda?
Menurut saya sih ya sangat penting ya untuk generasi muda sekarang karena banyak yang terjun ke bisnis online. Kalau tidak dibekali dalam pemahaman Islam tentang berniaga, bisa mudah tergelincir ke dalam hal haram seperti penipuan, judi online, dan ketidakjujuran serta riba. Padahal Islam punya prinsip muamalah yang indah dan relevan. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. 3. Baik, sebelumnya saya akan mewawancarai salah satu dari teman saya, eh, Raymond. Sebagai seorang konsumen, apa harapan kamu terhadap para pelaku niaga muslim saat ini? Kalau harapan saya sih mereka bisa, yang pasti harapan semua orang mungkin bisa menjaga kepercayaan. Ya contohnya itu kalau bilang barang nggak bagus ya harus benar bagus. Terus juga kalau bilang halal ya beneran halal, nggak halal-halalan. Karena tahu sendiri kan, konsumen itu nggak cuma beli produk, tapi juga percaya sama kejujuran dari penjual itu sendiri gitu. Itulah hakikat berniaga secara Islam. Salah satunya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Raymond. Sama. Oke, sekian dari Kak Raymond. Terima kasih ya. Dadah. Ya.